Langsung aja dimulai teman-teman. Sebelumnya suara aku jelas nggak ya? Halo? Jelas. Oke, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kelompok kami, yaitu kelompok 2, akan memaparkan hasil dari makalah yang telah kami buat. Judul makalah yang telah kami buat adalah mengenai pemeriksaan laboratorium COVID-19. Makalah ini disusun oleh yang pertama. Yang pertama ada saya, Dara Santika Putri Banaranto dengan NIM 321-121-1020. Dan yang selanjutnya itu ada saya, Putri Lovia Lestari dengan NIM 321-121-1004. Selanjutnya saya sendiri, Rahmi Zara Maharani dengan NIM 321-121-1008. Baik, langsung saja pada urutan pertama dalam makalah, yaitu lembar judul. Bisa dilihat ada contoh yang kami lampirkan di sebelahnya. Jadi pembagian dari bagian lembar judul itu yang pertama itu judul dari makalahnya, lalu di bawahnya itu ada logo dari instansi, lalu penulis dan instansi, lalu tahun pembuatan makalah. Selanjutnya ada kata pengantar. Bisa dilihat dari screen, kita juga melampirkan contoh dari kata pengantar yang telah kami buat. Bagian-bagiannya itu meliputi yang pertama, ungkapan rasa syukur dari penulisnya. Yang kedua, ada identitas makalah. Yang ketiga, ada ucapan mengenai isi makalah. Yang keempat, ada ucapan terima kasih penulis. Yang kelima, ada harapan penulis. Dan yang keenam adalah tempat, tanggal, dan nama penulis. Biasanya isi. Jadi daftar itu yang pertama itu ada kata pengantar, ada daftar isi, terus yang ada pendahuluan, 2 pembahasan, dan bab 3 penulis. Berikut adalah bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Penyusunan latar belakang didasari oleh dorongan penulis dalam membahas sebuah masalah dan diuraikan ke dalam bagian pendahuluan berkenaan dengan topik pembahasan. Nah, ini adalah contoh dari pendahuluan dan dari bab pendahuluan, yaitu latar belakang yang kami buat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah disusun dalam bentuk pertanyaan. Semua isi dari makalah dari penjelasan masalah yang dirumuskan pada bagian rumusan masalah. Selanjutnya ada tujuan. Untuk menjawab apa yang sudah dirumuskan pada bagian penutup rumusan masalah. Dan yang terakhir ada manfaat penelitian, yaitu sebatas teoritis saja atau praktis atau keduanya. Pendahuluan yang pertama ada rumusan masalah. Seperti apa yang dimaksud dengan COVID-19, bagaimana manifestasi klinis dari COVID-19, terus yang ketiga ada apa saja pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pada pemeriksaan COVID-19, yang keempat bagaimana terapi dan monitoring yang tepat untuk pasien COVID-19. Selanjutnya. Baik, selanjutnya masih pada bab 1 pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari makalah ini. Yang pertama yaitu mengetahui pengertian dari COVID-19, yang kedua mengetahui manifestasi klinis dari COVID-19,
Yang ketiga, mengetahui jenis pemeriksaan apa saja yang dilakukan pada pemeriksaan laboratorium COVID-19 dan mengetahui jenis terapi dan monitoring yang tepat untuk pasien COVID-19. Kemudian manfaatnya yaitu untuk mengetahui pengertian dari COVID-19, yang kedua untuk mengetahui manifestasi klinis dari COVID-19, yang ketiga untuk mengetahui jenis pemeriksaan apa saja yang dilakukan pada pemeriksaan laboratorium COVID-19, dan yang keempat untuk mengetahui jenis terapi dan monitoring yang tepat untuk pasien COVID-19. Selanjutnya, masuk kepada bab 2, pembahasan. Yang pertama di sini ada tinjauan pustaka yang menjelaskan tinjauan pemikiran pada bidang keilmuan tertentu yang memberikan informasi kepada pembaca mengenai teori-teori utama yang berkenaan dengan kajian tertentu. Tinjauan pustaka dari makalah kelompok kami ini yaitu berkaitan dengan kebijakan penanggulangan wabah penyakit menular. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/10/2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya. Kemudian masuk kepada pembahasan. Pembahasan berisikan pendapat dari penulis yang berkenaan dengan kajian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang ada. Adapun pembahasan dari makalah pada kelompok kita ini ada beberapa poin. Di antaranya yang pertama saya akan menjelaskan mengenai coronavirus. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif yang berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus ini tergolong ordo Nidovirales atau keluarga Coronaviridae. Coronaviridae dibagi menjadi 2 subkeluarga yang dibedakan berdasarkan serotip dan karakteristik genom. Terdapat 4 genus coronavirus, yaitu alpha coronavirus, beta coronavirus, delta coronavirus, dan gamma coronavirus. Coronavirus juga bersifat sensitif terhadap panas dan secara efektif dapat diinaktifkan oleh disinfektan yang mengandung klorin, pelarut lipid dengan suhu 56 derajat Celcius selama 30 menit, ether, alkohol, asam perioksiasetat, deterjen non-ionik, formalin, oxidizing agent, dan kloroform. Coronavirus ini dapat menyebabkan sejumlah besar penyakit pada hewan dan kemampuannya menyebabkan penyakit berat pada hewan. Coronavirus disebut juga dengan virus zoonotik, yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Banyak hewan liar yang dapat membawa patogen dan bertindak sebagai vektor untuk penyakit menular tertentu. Contohnya yaitu coronavirus yang ditemukan pada kelelawar. Coronavirus pada kelelawar merupakan sumber utama untuk kejadian Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS atau sebagai host alamiahnya. Secara umum, alur coronavirus dari hewan ke manusia dan dari manusia ke manusia yaitu melalui transmisi kontak, transmisi droplet, rute feses, dan oral. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Selanjutnya melanjutkan dari saudara Dara, yaitu ada manifestasi klinis. Apa sih manifestasi klinis? Nah, manifestasi klinis infeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang, atau berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam, dengan suhu lebih dari 360 derajat Celcius, batuk, dan kesulitan bernapas. Selain itu, dapat disertai dengan sesak memberat, mialgia, gejala gastrointestinal seperti diare, dan gejala saluran napas lain. Setengah dari pasien timbul sesak dalam 1 minggu. Pada kasus berat, perburukan secara cepat dan progresif, seperti shock septik, asidosis metabolik yang sulit dikoreksi, dan pendarahan atau disfungsi sistem koagulasi dalam beberapa hari. Pada beberapa pasien, gejala yang muncul ringan, bahkan tidak disertai dengan demam. Kebanyakan pasien memiliki prognosis baik, dengan sebagian kecil dalam kondisi kritis, bahkan meninggal. Berikut merupakan sindrom klinis yang dapat muncul jika terinfeksi. Nah, yang pertama itu ada tidak berkomplikasi. Kondisi ini merupakan kondisi teringan. Gejala yang muncul berupa gejala yang tidak spesifik. Gejala utama tetap
muncul seperti demam, batuk, dapat disertai dengan nyeri tenggorokan, kongesti hidung, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pneumonia ringan. Apa sih pneumonia ringan? Nah, gejala utama dapat muncul seperti demam, batuk, dan sesak, namun tidak ada tanda pneumonia berat. Pada anak-anak dengan pneumonia tidak berat ditandai dengan batuk atau susah bernapas. Nah, yang ketiga yaitu ada pneumonia berat. Pada pasien dewasa, gejala yang muncul diantaranya demam atau curiga infeksi saluran napas. Tanda yang muncul yaitu takipnea, frekuensi napas lebih dari 30 kali per menit. Yang selanjutnya yaitu ada ARDS. Apa sih ARDS itu? ARDS merupakan perburukan gejala respirasi dalam 1 minggu setelah diketahui kondisi klinis. Yang selanjutnya itu ada sepsis. Sepsis merupakan suatu kondisi respons disregulasi tubuh terhadap suspek infeksi atau infeksi yang terbukti dengan disertai disfungsi organ. Tanda disfungsi organ, perubahan status mental, susah bernapas, atau frekuensi napas cepat. Nah, yang terakhir yaitu ada shock septic. Definisi dari shock septic yaitu hipotensi persisten setelah resusitasi volume adekuat sehingga diperlukan vasopressor untuk mempertahankan MAP lebih dari atau sama dengan 65 mmHg dan serum laktat lebih dari 2 milimol. Nah, yang selanjutnya bakal dilanjutkan oleh Saudara Rahmi. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pemeriksaan antibodi rapid test dengan metode imunokromatografi. Yang pertama itu adalah cara pengambilan dari spesimen. Pengambilan darah menggunakan tabung vakum dengan prinsip closed system, yaitu darah dari vena secara langsung dialirkan ke tabung vakum. Bila tidak memungkinkan, menggunakan jarum suntik dengan kewaspadaan dan kehati-hatian. Yang kedua, spesimen yang digunakan sesuai dengan petunjuk kit reagen yang digunakan. Nah, baik teman-teman, mungkin Saudara Rahmi ada sedikit kendala pada jaringan. Kita dilanjut saja ke pemeriksaan yang kelima terlebih dahulu, yaitu pemeriksaan TCM dan PCR SARS-CoV-2. Apa sih yang dimaksud dengan pemeriksaan TCM? Nah, spesimen yang digunakan tergantung pada insert kit, alat TCM, dan PCR yang digunakan dapat berupa yang pertama yaitu swab nasofaring, yang selanjutnya ada swab orofaring, sputum, aspirat saluran napas bagian bawah, BAL, dan yang terakhir aspirat nasofaring atau aspirat nasal. Sebelum kegiatan pengambilan spesimen dilakukan, harus memperhatikan kewaspadaan universal atau universal precaution untuk mencegah terjadinya penularan penyakit, yaitu meliputi yang pertama, selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum dan sesudah tindakan. Yang kedua, pemasangan APD level 3 sesuai pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease atau COVID-19 Kemenkes Revisi 4 sebagai berikut. Mengganti baju dengan baju kerja, menggunakan pelindung sepatu, memakai sarung tangan dalam, dan yang terakhir mengenakan jubah dengan panjang dan sekali pakai yang terbuat dari kain yang telah teruji ketahanannya. Untuk yang bagian B-nya itu ada prosedur pemeriksaan metode CTM. Pada pemeriksaan metode CTM, dilakukan secara otomatis dan terintegrasi menggunakan real-time PCR dengan cartridge sekali pakai, sehingga kontaminasi silang antara spesimen dapat diminimalkan. Untuk yang terakhir yaitu ada metode PCR.
dilakukan dalam BSC 2A dalam ruangan dengan tekanan negatif atau biological safety level 2, di mana tahanan yang harus dilakukan adalah persiapan spesimen, ekstraksi RNA, sintesis cDNA, dan amplifikasi menggunakan one-step reverse shifted PCR. Masing-masing langkah pada pemeriksaan PCR dilakukan berdasarkan cara kerja dari reagen yang digunakan. Target gen SARS-CoV-2 yang digunakan berbeda-beda berdasarkan reagen yang tersedia dan sebelumnya sudah diadakan optimalisasi kondisi PCR sebelum mengerjakan spesimen pasien. Untuk hasil pemeriksaan TCM dan PCR ini, positif maupun negatif hasilnya seharusnya disampaikan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebagai Laboratorium Rujukan Nasional Penyakit New Emerging sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor HK21 Kemenkes 234/2020 yang ditetapkan pada 7 April 2010. Halo, suara aku kedengar jelas gak ya? Ya, Rami, terdengar. Baik, melanjutkan yang tadi, pemeriksaan antibody rapid test metode imunokromatografi. Yang pertama, cara pengambilan spesimen, pengambilan darah menggunakan tabung vakum dengan prinsip closed system, yaitu darah dari vena secara langsung dialirkan ke tabung vakum. Bila tidak memungkinkan, menggunakan jarum suntik dengan kewaspadaan dan kehati-hatian. Yang kedua ada spesimen. Spesimen yang digunakan sesuai dengan petunjuk kit reagen yang digunakan. Pelaporan, waktu pembacaan hasil sesuai dengan waktu yang disarankan kit reagen. Selanjutnya, ada pemeriksaan antigen rapid test metode imunokromatografi. Yang pertama, alat dan bahan pengambilan spesimen. Yang pertama ada formulir pengambilan spesimen sesuai lampiran 7 pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease. Yang kedua ada swab dikron atau flock swab, Virkus dan rayon. Yang ketiga ada tams patel, yang keempat ada parafilm, yang kelima ada plastik klip, yang keenam ada marker atau label. Yang kedua, cara pengambilan spesimen swab nasofaring. Yang pertama menggunakan APD sesuai standar. Yang kedua, gunakan swab yang terbuat dari dacron atau rayon steril dengan tangkai plastik atau jenis flock swab. Yang ketiga, pastikan tidak ada obstruksi. Yang keempat, masukkan secara perlahan swab ke dalam hidung, pastikan posisi swab pada septum bawah hidung secara perlahan bagian nasofaring. Yang kelima, swab kemudian dilakukan dengan gerakan memutar secara perlahan. Yang ketiga, ada cara pengambilan dari spesimen sputum. Yang pertama, pasien berkumur terlebih dahulu dengan air, kemudian pasien diminta mengeluarkan dahaknya dengan cara batuk yang dalam. Yang kedua, dengan cara sputum ditampung pada wadah steril yang anti bocor. Catatannya, tidak disarankan pengambilan sampel sputum dengan cara induksi, karena dapat menimbulkan risiko infeksi tambahan bagi petugas kesehatan. Prosedur pemeriksaan menyesuaikan dengan insert kit yang digunakan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Putri. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada bab 3, di mana bab 3 itu merupakan penutup. Nah, simpulan, yang berisi simpulan, menyatakan hasil akhir dari sebuah penelitian melalui serangkaian prosedur. Nah, di simpulan yang kami simpulkan dari kelompok 2 yaitu Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan
penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata yaitu 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang yaitu 14 hari ataupun bisa disebut 2 minggu. Nah, yang terakhir di bagian bab 3 yaitu penutup ada saran. Saran di sini berupa perlunya tindak lanjut dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Bisa berkaitan dengan perlunya penelitian lanjutan dari objek yang sama dengan masalah yang berbeda. Nah, untuk kelompok 2 mengambil saran yaitu pemeriksaan laboratorium hendaknya mendapat perhatian khusus untuk mendeteksi keberadaan penyakit COVID-19 ini. Dalam setiap pemeriksaan laboratorium juga hendaknya tepat memerhatikan protokol pemeriksaan guna mencegah terjadinya penularan lebih lanjut. Sebelum melakukan pemeriksaan, agar hendaknya melakukan pemeriksaan kesediaan alat dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu ada daftar pustaka. Seperti yang bisa dilihat, ini merupakan contoh daftar pustaka dari kelompok 2. Nah, daftar pustaka ini berisi informasi segala data yang disebutkan di dalam keseluruhan tulisan. Fungsinya menyusun informasi berbagai data yang digunakan dalam penulisan makalah. Terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman yang telah menemani presentasi kami sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Stay healthy everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan yang terakhir yaitu ada pertanyaan. Untuk ada yang mau bertanya, mungkin bisa ditanyakan di GCR yang telah Bapak sediakan roomnya. Seperti itu dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Assalamualaikum.